Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Baik, di pertemuan kali ini teman-teman, ini adalah pertemuan yang ketiga mengenai kajian Kingdom Protista. Di video pertama telah kita bahas mengenai protista mirip jamur. Video kedua telah kita tuntaskan protista yang mirip tumbuhan. Dan video kali ini yang ketiga teman-teman, kita akan fokuskan pada anggota yang selanjutnya, yaitu protista yang mirip hewan, atau dalam hal ini protozoa teman-teman ya. Kita akan membahasnya. Oke, di video pertama kita telah membahas tentang peta konsep, sudah kita bahas. Terus ciri dari protista secara umum di video pertama. Terus protista yang mirip jamur video pertama. Jadi lengkap 3 itu ya. Nah, video kedua itu dia mengenai alga. Dan ini adalah video yang ketiga yang akan kita gaji adalah protozoa atau protista yang mirip hewan. Ini dia teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, nah ini adalah yang ketiga, video yang ketiga teman-teman dari anggota yang terakhir pada protista adalah protista yang mirip hewan, dikenal dengan nama protozoa. Nah, protozoa ini dia merupakan organisme dari anggota protista yang berbeda dari anggota-anggota yang sebelumnya. Kenapa berbeda? Sebab protozoa memiliki ciri yang dapat dibedakan dari protista yang mirip jamur dan protista yang mirip tumbuhan. Apa cirinya? Nah, cirinya kalau misalkan berbicara ciri umum sudah dibahas pada video pertama, bahwa protozoa juga dia eukariotik, memiliki membran inti. Nanti ciri dan kedua juga sama. Protozoa itu dia banyak ditemukan dalam bentuk uniseluler teman-teman, atau bersel tunggal gitu ya. Yang sel tunggalnya itu dia bersifat kosmopolitan atau kosmopolit, artinya dia ditemukan di mana-mana. Hidupnya dia soliter, ada juga yang memang berkoloni begitu ya. Nah, struktur tubuh dan fungsi tubuhnya yang membedakan dari yang lain, bahwa dari struktur tubuh protozoa ini teman-teman, dia memiliki membran sel, di mana membran selnya itu dia berperan sebagai pelindung gitu ya. Jadi sebagai pelindung, serta dia mampu mengatur pertukaran makanan dan juga gas. Nah, ini yang membedakan dengan organisme atau anggota protozoa, anggota protista yang lainnya gitu ya. Terus protozoa juga dia memiliki sitoplasma atau cairan sel yang cukup banyak gitu ya. Jadi sama juga sih, alga juga sama kalau yang ini ya. Terus protozoa juga dia memiliki vakuola makanan, di mana vakuola ini dia berperan memasukkan makanan dari luar yang nantinya dia akan dicerna gitu ya. Nanti vakuola ini dia terbentuk dari mana? Saat sitostoma atau mulut dari sel pada protozoa itu dia menelan makanan. Setelah menelan makanan secara fagositosis teman-teman, lalu dimasukkan ke dalam tubuhnya, itu dia dibentuk sebuah vakuola, maka disebut sebagai vakuola makanan gitu ya. Terus selain vakuola makanan, di dalam tubuhnya itu bisa ditemukan vakuola kontraktil. Nah, vakuola kontraktil ini dia digunakan oleh protozoa untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa makanan, bisa berupa cairan, bisa juga memang berupa yang lainnya nanti dikeluarkan melalui membran sel, serta fungsi lain dari vakuola kontraktil itu adalah mengatur osmoregulasi atau mengatur kadar air di dalam sel. Begitu ya. Terus tubuh protozoa juga dia memiliki inti sel yang berperan sebagai mengatur seluruh aktivitas dari selnya. Makanya disebut sebagai eukariot gitu ya. Kalau ada inti sel berarti dia memiliki membran inti. Ciri yang ketiga teman-teman, protozoa itu dia memperoleh nutrisinya itu memang secara heterotrop. Artinya dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia harus harus memangsa gitu ya. Memangsanya bisa memangsa bakteri atau memangsa protista yang lainnya, atau dia bisa memakan sampah dari suatu organisme tertentu begitu ya.
Nah, cara perkembangbiakannya bisa secara aseksual atau vegetatif. Dengan cara apa? Dia dengan melakukan pembelahan biner. Kalau seksualnya atau generatifnya, dia dengan cara konjugasi atau peleburan gamet betina dan gamet jantan. Begitu ya. Nah, pada anggota protozoa ini dia, teman-teman, memiliki alat gerak. Nah, berdasarkan alat geraknya inilah nanti ada tidaknya alat gerak pada protozoa mengakibatkan protozoa dibagi-bagi, gitu ya. Ada yang memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu, nanti masuk ke dalam anggota rhizopoda. Nanti masuk ada yang memiliki silia atau rambut getar, nanti masuk ke dalam anggota ciliata. Ada yang alat geraknya berupa flagel, maka dimasukkan ke dalam anggota flagellata. Dan ada juga memang anggotanya yang tidak memiliki alat gerak, maka dia yang tidak memiliki alat gerak ini masuk ke dalam anggota sporozoa. Begitu ya. Habitatnya ada di air tawar, laut, juga ada di tempat-tempat yang lembab. Begitu ya. Nah, itu adalah berkenaan dengan ciri umumnya dari protozoa. Nah, sekarang berdasarkan alat geraknya tadi sudah dibagi ya. Anggota pertama adalah ada yang disebut sebagai rhizopoda atau nama lainnya adalah sarcodina. Tentu dia memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau alat gerak berupa kaki semu. Rhizopoda berasal dari kata bahasa Latin tentunya, maka ada kata rhizo itu akar, gitu ya, podos itu adalah kaki, dan sarcodes itu kalau namanya sarcodina, sarcodes itu dia daging. Jadi mirip seperti daging gitu ya. Kalau rhizopoda berarti kakinya itu dia seperti akar. Begitu ya. Nah, kakinya apa? Alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia. Nah, ini dia kaki semunya, teman-teman ya. Kaki semu, tonjolan-tonjolan itu bisa dijadikan sebagai pseudopodianya. Gitu ya. Nah, dia reproduksi secara apa? Aseksualnya itu dengan cara pembelahan biner. Jadi membelah secara langsung jadi dua, gitu ya. Nah, amuba ini contoh organismenya adalah amuba. Khusus untuk rhizopoda ini, teman-teman, dia dapat membentuk kista. Kapan? Ini adalah fase resisten, gitu ya, fase tahan. Kapan? Ketika lingkungan memang tidak mendukung. Jadi anggota pada rhizopoda, ketika lingkungannya tidak ada makanan, ketika lingkungannya misalkan ekstrim, bisa dalam hal suhu, misalkan, maka rhizopoda ini anggotanya bisa membentuk kista. Jadi dia tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Nah, kalau sudah menguntungkan kembali, dia berubah lagi. Begitu ya. Nah, cara menangkap makanannya itu dengan cara fagositosis, yang nantinya hasil dari fagositosisnya itu dia akan membentuk vakuola makanan. Begitu ya. Hidupnya berarti dia secara heterotrop, tidak bisa membuat makanannya sendiri, berarti harus mencari, gitu ya. Nah, misalnya amuba proteus, teman-teman, contohnya misalkan Globigerina, ini amuba proteus, gitu ya. Globigerina itu dia kelompok dari Foraminifera, teman-teman, dan biasanya dijadikan sebagai petunjuk adanya minyak bumi di dalam tanah. Itu bisa dijadikan itu ya, Globigerina itu. Terus ada di Diplugia, dia juga anggota dari rhizopoda. Nah, ada memang yang bersifat parasit, teman-teman. Untuk anggota yang bersifat parasit itu misalkan ada yang disebut sebagai Entamuba gingivalis. Nah, ini parasit pada gigi atau gusi manusia, teman-teman. Jadi di gusi kita itu bisa bakteri, bisa juga rhizopoda. Kalau rhizopoda itu yang merusak gigi itu adalah dari golongan Entamuba gingivalis, gitu ya. Ada juga Entamuba histolica kalau dia parasit pada usus yang menyebabkan disentri, teman-teman. Itu dia Entamuba histolica, gitu ya. Nah, pertukarannya gasnya itu dia dilakukan oleh seluruh tubuhnya, gitu ya. Jadi tubuhnya itu dia mampu melakukan, membran selnya itu mampu melakukan pertukaran gas untuk sebagai kehidupan dari organisme ini, gitu ya. Jadi ada plasma gelnya di sini, ada plasma solnya, ada ektoplasmanya, ada vakuola air, gitu ya, ada vakuola kontraktil. Ini yang mengatur kadar air di dalam sini juga bisa digunakan sebagai organ ekskresinya. Ada uroid, teman-teman, gitu ya, ada vakuola makanan seperti ini. Jadi bentuk kehidupannya bergerak dengan pseudopodia amuba.
gitu ya. Rhizopoda itu anggota yang pertama. Nah, ini tadi contohnya teman-teman untuk yang tidak parasit gitu ya. Dia disebut sebagai ektamuba. Ektomuba itu contohnya amuba proteus. Ada juga amuba dalam bentuk entamuba. Nah, kalau entamuba kebanyakan ini teman-teman bisa diperhatikan ada yang entamuba histolica penyebab disentri, ada entamuba coli gitu ya membantu pemusukan makanan dan dia mampu menghasilkan vitamin K. Ada entamuba gingivalis, dia merusak gigi dan gusi. Ada radiolaria. Nah, ini bisa digunakan sebagai alat penggosok atau bahan peledak, teman-teman, gitu ya. Tanahnya itu kalau ada di tanah gitu. Terus ada foraminifera. Nah, foraminifera itu bisa disebut sebagai tanah globigerina, dijadikan petunjuk adanya minyak bumi, teman-teman, gitu ya. Kerangka tubuhnya dari zat kersik atau zat kapur nantinya membentuk endapan. Endapannya tadi sudah saya sebutkan adalah tanah globigerina yang dijadikan sebagai petunjuk adanya minyak bumi, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini amuba dalam bentuk gambar asli seperti ini, teman-teman. Ada entamuba, ada radiolaria, ada foraminifera. Bentuknya seperti ini ya. Ini anggota pertama. Oke, anggota yang kedua ada flagellata, teman-teman. Namanya juga flagellata, berarti alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk, gitu ya. Nama lain dari flagellata itu adalah mastigopora. Nah, flagellata berasal dari kata flagellum atau bulu cambuk alat gerak. Kalau namanya dia mastigopor atau mastik, nanti bulu cambuk. Forosnya itu adalah membawa, artinya organisme ini membawa flagel atau membawa bulu cambuk. Makanya sebagai alat geraknya gitu ya. Bulu cambuk alat geraknya selain digunakan sebagai alat gerak, teman-teman, flagelnya juga dia berperan sebagai alat peraba. Juga untuk menangkap makanan bisa ya. Reproduksi aseksualnya itu dengan cara pembelahan biner, dia bisa membelah secara langsung menjadi dua gitu ya. Nah, dalam kehidupannya flagellata itu ada yang hidup secara bersimbiosis, teman-teman. Contohnya adalah trikonimpa gitu ya. Trikonimpa itu dia bersimbiosis pada usus rayap atau juga pada kecoa kayu yang nantinya membuat mereka bisa mencerna kayu. Jadi rayap itu memang bersimbiosis gitu ya di dalam ususnya itu dia dengan trikonimpa. Akibatnya dia bisa mengkonsumsi kayu gitu ya, dimakan oleh serangga tersebut. Tapi ada juga yang hidupnya parasit. Kalau yang parasit yang terkenal misalkan ada trypanosoma gitu ya. Nah, trypanosoma ini dia yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia, teman-teman, atau juga bisa penyakit sura gitu ya pada ternak. Itu dari trypanosoma yang lain. Ada trichomonas juga. Nah, kalau trichomonas ini dia menyebabkan penyakit pada alat kelamin. Misalkan ini vaginalis, berarti pada vagina, gitu ya. Terus ada leishmania. Leishmania itu dia penyebab penyakit yang disebut sebagai kala azar, gitu ya. Yang merusak apa? Merusak sel darah manusia. Ini bahaya sekali, gitu ya. Nah, ini dia trichomonas, bentuknya seperti ini. Yang di atas itu adalah trypanosoma yang ini. Nah, ini trypanosoma, ini bagian-bagiannya ada inti sel gitu ya, membran sel, ada flagelnya, ada ektoplasma, endoplasma, ada velikel gitu ya. Ada membran yang bergelombang gitu. Terus ada kinetoplas. Ada juga ya ini bagian-bagiannya. Nah, untuk jadi catatan teman-teman, khusus untuk trypanosoma dan leishmania ini, teman-teman, jadi trypanosoma yang ini, leishmania yang bawah, teman-teman. Jadi untuk trypanosoma dan leishmania itu dia dibawanya itu oleh sejenis lalat gitu ya, lalat penghisap darah. Namanya itu adalah lalat sese. Jadi ada vektornya. Jadi ketika lalat sese menyedot darah, dia menyedot darah organisme itu. Nanti dari lalat sese ini keluar masuk ke dalam inangnya. Dalam hal ini trypanosoma atau leishmania. Jadi dia masuk ke tubuh manusianya itu lewat lalat ini gitu ya. Nah, seperti itu vektor pembawanya. Lalat sese itu nama lainnya adalah Glossina miritans. Itu bahasa Latinnya ya. Nah, selanjutnya ada ciliata, teman-teman, anggota yang ketiga atau dikenal dengan nama Ciliopora. Nah, ciliata itu bahasa Latin, cilia adalah rambut kecil. Ciliopora ada pora gerakan. Nah, jadi protozoa ini dia bergerak dengan menggunakan cilia atau rambut getar gitu ya. Nah, ciliata juga dia dikenal dengan infusoria, teman-teman, atau menuang gitu ya. Nah,
Nah, Ciliata juga dia memiliki velikel, di mana velikel ini merupakan selaput protein, teman-teman, ataupun glikoprotein yang membuat bentuk Ciliata ini menjadi tetap, gitu ya, dan tidak berubah-ubah. Jadi adanya velikel dikarenakan ada glikoprotein atau protein inilah yang menyebabkan bentuk dari Ciliata itu tetap. Nah, Ciliata, teman-teman, bentuknya memang bervariasi. Ada yang berbentuk oval, trompet, lonceng, gitu ya. Bahkan ada yang mirip telapak kaki, seperti itu ya. Nah, tubuh Ciliata itu dia memiliki rambut getar sebagai alat geraknya yang berukuran pendek, berukuran kecil-kecil yang menyelimuti seluruh dari tubuh organismenya, gitu ya. Ada juga memang di bagian tertentunya ada, gitu ya. Oke, terus diameter Ciliata itu sekitar 0 mikrometer, teman-teman. Ada juga yang panjangnya sampai 2 sampai 20, gitu ya. Nanti kecil banget, gitu ya. Jadi cilianya itu dia berfungsi selain untuk alat bergerak, gitu ya, juga dia membantu sebagai menangkap atau mengambil makanan, gitu ya, alat bantu makan yang nantinya dikonsumsi oleh organisme ini. Nah, yang khas pada Ciliata yang membedakan dari organisme yang lain yang ini, teman-teman, dia memiliki 2 inti. Nah, ada yang disebut sebagai makronukleus, ada yang disebut sebagai mikronukleus. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh anggota protozoa yang lainnya. Nah, makronukleus ini, teman-teman, dia berfungsi sebagai organ vegetatif, gitu ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan yang mikronukleus ini dia berperan sebagai organ reproduksi, gitu ya, saat terjadinya konjugasi, reproduksi seksual. Ingat-ingat tuh fungsinya ya. Makronukleus sebagai fungsi vegetatif, mikronukleus adalah sebagai fungsi reproduksi. Begitu ya. Nah, ini dia. Terus dia juga memiliki ada bagian yang disebut sebagai trikokis, ya. Trikokis ini dia untuk pertahanan diri ya, dari pemangsa, gitu ya. Nah, habitatnya ada di laut, air tawar, dan juga ada yang memang bersimbiosis komensalisme dalam usus vertebrata, teman-teman ya. Nah, peranannya misalkan menjaga ekosistem perairan sebagai predator, contohnya adalah stentor, teman-teman. Atau ada juga yang menyebabkan penyakit, gitu ya, balantidosis, gitu ya. Balantidiosis itu dia gangguan pada perut, itu dia Balantidium coli, teman-teman. Itu yang menyebabkan organisme atau yang terinfeksi menjadi terjadi sesuatu pada perutnya. Ada juga contoh yang lain, ada Paramecium, ada Didinium, ada Vorticella, gitu ya. Itu dia contoh-contoh dari Ciliata. Nah, ini dia teman-teman gambarnya. Paramecium caudatum, nah, dia bisa memangsa bakteri yang ada di air tawar. Terus ada Balantidium coli menyebabkan diare. Yang tadi ada stentor, teman-teman. Ini dia hidup di air sawah atau air yang menggenang, yang banyak mengandung organik, gitu ya, bahan organik. Terus ada Didinium, ini dia sebagai pemangsa Paramecium, jadi bisa saling memangsa ini. Terus ada Stylonysia, dia pemakan serpihan atau potongan bahan organik. Terus ada Vorticella, dia bentuknya seperti lonceng, tangkainya panjang, gitu ya, berbentuk lurus ataupun spiral. Memiliki cilianya itu pada corong-corongnya, ya, pada mulutnya, gitu ya, tangkainya melekat pada tempat substrat. Nah, ini adalah Paramecium, teman-teman, bentuknya seperti ini. Ada mikronukleus tadi disebutkan, ada makronukleus, jangan lupa ya. Ada velikelnya tadi sudah bahas. Ada vakuola kontraktil, celah mulut untuk memasukkan makanannya yang nantinya membentuk vakuola makanan. Ada lubang anusnya sebagai organ pengeluaran, sitoplasma dan ciliatanya ya. Kalau dari gambar aslinya Vorticella bentuknya seperti ini, teman-teman, gitu ya, bentuknya seperti ini, kayak lonceng ya. Terus ada Stylonysia, nah, ini dia bentuknya seperti ini. Nah, ini yang memakan serpihan bahan organik ya. Terus ada Balantidium coli, nah ini yang menyebabkan diare seperti ini, teman-teman. Ada Didinium, nah ini Didinium yang bisa memangsa Paramecium. Ini Parameciumnya bentuknya begini, kayak tapal kaki, telapak kaki. Terus ada stentor, nah ini dia stentor, dia bentuknya seperti ini. Dia bisa ditemukan di air sawah ini, kayak trompet juga ya. Nah, ini kalau yang kayak trompet, si silia-silianya itu ada di corong-corongnya, yang di sini ya. Nah, silia-silianya ada di corong-corongnya. Begitu. Dan yang keempat berarti ya, ini bukan ketiga ya, keempat berarti. Nah, ada sporozoa, teman-teman, yang alat geraknya adalah apa? Tidak memiliki alat gerak, gitu ya.
Sporozoa atau Apicomplexa nama lainnya, itu dia berasal dari bahasa Latin. Spora itu biji, zoa itu hewan. Jadi hewan yang berbentuk biji, artinya tidak ada anggota geraknya, tidak memiliki alat gerak, gitu ya. Nah, pergerakannya bagaimana? Pergerakannya itu dilakukan dengan cara mengubah posisi tubuhnya sesuai pergerakan inangnya. Begitu ya. Kalau dia hidup di peredaran darah, misalkan ya hidup aliran darah, dia bergerak mengikuti aliran darah, begitu. Terus tubuhnya ada yang berbentuk bulat panjang, ada juga yang lonjong. Terus pada umumnya dia bersifat parasit. Nah, dikarenakan dia tidak memiliki alat gerak, dia parasit pada organisme lain, bisa manusia, bisa juga hewan. Pergerakannya ya sesuai inangnya, begitu ya. Nah, makanannya memang diperoleh dengan cara menyerap makanan dari hospesnya, dari inangnya. Makanya parasit, gitu ya. Reproduksi aseksual dengan pembelahan biner, teman-teman, sedangkan seksualnya itu dia dilakukan dengan pembentukan gamet jantan dan betina yang nantinya akan melebur. Gitu ya, fertilisasi. Nah, cara reproduksi dan siklus hidup nanti kita akan lihat pada Plasmodium yang ditemukan oleh Ronald Ross dan Grassi, gitu ya. Ini yang menyebabkan malaria, nanti kita akan bahas ya bentuk dari siklus hidupnya. Contohnya banyak, contoh yang terkenal itu ada Toxoplasma gondii, yang menyebabkan toxoplasmosis. Misalkan pada kucing biasanya nempelnya ya, pada organisme-organisme hewan. Terus ada Plasmodium, ini yang menyebabkan malaria. Kita akan bahas ya. Nah, catatan teman-teman, khusus untuk Toxoplasma gondii ini, dia masuk ke dalam tubuh manusianya itu bisa melalui makanan yang tercemar dia. Tercemar siapa? Tercemar Toxoplasma yang membentuk kista, gitu ya, kista Toxoplasma. Dari mana? Dari kotoran kucing. Kalau terinfeksi Toxoplasma ini, khusus misalkan pada ibu hamil, maka dia bisa bahaya, gitu ya, membahayakan ibu hamil karena dia dapat membunuh embrio atau bayi yang memang kalau dia lahir bisa lahir dalam keadaan cacat. Bahaya itu ya. Terus kalau Plasmodium ini dia masuk ke dalam tubuh manusia itu melewati vektor yaitu gigitan nyamuk Anopheles betina. Gitu ya, dalam tubuh manusia nanti Plasmodium menyerang sel-sel hati, juga menyerang sel-sel darah. Makanya disebut sebagai malaria, gitu ya. Bahaya sekali nih. Nah, ini dia bentuk tubuh dari sporozoa, teman-teman. Ada yang Toxoplasma gondii, ini dia bentuknya seperti ini. Kalau Plasmodium bentuknya seperti ini. Kalau bagian-bagian tubuh memang sama, gitu ya, ada nukleusnya, gitu ya. Ini dia bentuknya seperti ini. Bisa dilihat sama teman-teman ya. Oke, nah ini bentuk tubuhnya. Nah, sekarang bagaimana siklus hidupnya? Nah, nanti kita akan fokuskan pada siklus hidup Plasmodium, teman-teman. Plasmodium yang menyebabkan malaria itu ada macam-macamnya, ada 4. Ada Plasmodium vivax, ini yang menyebabkan yang menyebabkan malaria tertiana. Ada Plasmodium ovale, ini yang menyebabkan malaria tertiana juga. Ada yang menyebabkan Plasmodium malariae, ini Quartana. Ini kalau Plasmodium falciparum menyebabkan malaria juga, jenis dari Tropicana, gitu ya. Nah, bagaimana siklus hidupnya? Nanti teman-teman, siklus hidupnya itu ada 2 tempat. Yang pertama di tubuh nyamuk Anopheles betina. Yang kedua ada di tubuh manusia. Nah, secara aseksualnya Plasmodium itu dia dia bisa membelah secara berganda membentuk skizogoni, gitu ya. Jadi skizogoni itu adalah reproduksi Plasmodium secara aseksual di mana tempatnya yaitu di tubuh penderita, gitu ya. Di tubuh penderita berarti dalam hal ini adalah di tubuh manusia. Jadi reproduksinya secara aseksual membentuk skizogoni. Nah, kalau seksualnya itu dia ada di tubuh nyamuk Anopheles betina. Dia akan membentuk sporogoni, gitu ya. Jadi pembelahan makrogamet dan mikrogamet, gitu ya, penyatuan dari kedua gamet tersebut itu disebut sebagai sporogoni. Jadi seksualnya nama lainnya adalah sporogoni di tubuh nyamuk Anopheles, dan aseksualnya adalah skizogoni di tubuh manusia atau di tubuh penderita, begitu ya. Nah, siklus hidupnya begini teman-teman. Jadi fase seksualnya saat terbentuk zigot di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina, maka zigot ini akan berubah menjadi ookinet. Ookinet dia akan berubah menjadi oosista, dan oosista dia akan berubah menjadi sporozoid. Nah, saat nyamuk dia menusukkan jarumnya untuk menyedot darah pada manusia,
darah tersedot oleh nyamuk, lalu nyamuk juga dia secara tidak langsung sebagai vektor pembawa. Akibatnya sporozoid yang ada di kelenjar ludahnya dia masuk ke dalam tubuh manusia saat nyamuk tersebut menyedot darah. Ketika masuk, maka sporozoid ini dia akan melakukan fase aseksual, yaitu dia akan masuk ke hati, lalu di hati akan dia berubah menjadi tropozoid, lalu tropozoid dia akan berubah menjadi merozoid, lalu merozoid dia merusak, dia masuk ke dalam eritrosit, lalu merusak gitu ya. Tropozoid dulu masuk ke dalam eritrosit, berubah jadi merozoid, lalu merusak eritrosit ini, dilisiskan, dihancurkan, nantinya dia membentuk makrogamet dan mikrogamet. Nah, saat nyamuk Anopheles betina menyedot darah kembali, nanti mikro dan makronya masuk lagi ke dalam tubuhnya. Nanti dia melakukan fase seksual lagi, membentuk zigot dan seterusnya. Itu siklusnya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir ini dia teman-teman peran dari protozoa bagi manusia. Nah, nanti ada peran yang menguntungkan, ada peran yang merugikan. Yang menguntungkan dia bisa mengontrol jumlah bakteri teman-teman di alam gitu ya, sebagai predator bakteri. Terus dia juga merupakan zooplankton gitu ya, dan juga bentos sebagai sumber makanan hewan air. Terus dia juga salah satunya dari anggota Foraminifera teman-teman, Globigerina. Cangkangnya itu bisa dijadikan petunjuk untuk ada tidaknya minyak bumi, gas alam, dan juga mineral. Terus ada radiolaria, dia kerangkanya itu yang mengendap di dasar laut dapat digunakan sebagai bahan penggosok, gitu ya. Yang merugikannya banyak juga, ada Entamuba histolica, Entamuba dysentery yang menyebabkan disentri, ada Trypanosoma brucei, teman-teman, ini yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika pertama kali ditemukannya. Terus Trypanosoma evansi, penyakit hewan ternak. Ada Leishmania, dia menyebabkan penyakit kala azar. Terus ada Trichomonas vaginalis, menyebabkan parasit atau infeksi pada vagina di situ ya. Ada Balantidium coli, menyebabkan diare. Ada Toxoplasma, menyebabkan toxoplasmosis. Terus ada Plasmodium yang menyebabkan malaria. Jadi banyak juga ya yang menyebabkan kerugiannya. Namun demikian dia pun bisa menguntungkan juga untuk kehidupan manusia bisa ya, seperti itu. Nah, itu saja teman-teman pembahasan terakhir, anggota terakhir dari protista, yaitu protista yang mirip hewan. Dalam hal ini adalah protozoa. Jadi pembahasannya sudah kita tamatkan, pembahasan bab yang ke-6 yaitu mengenai protista. Kita buat menjadi 3 pertemuan, jadi 3 video gitu ya. 1 video membahas protista mirip jamur, 1 video protista yang mirip tumbuhan, dan video yang ini, video yang ketiga, yaitu protista yang mirip hewan. Sudah selesai. Nah, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.